firman Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita mau masuk dulu dalam doa. Haleluya. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau naikkan syukur kami senantiasa Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada melindungi kami, menyertai kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami, biarlah Kau turut campur tangan dan Kau hadir di setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kami serahkan hati kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau terus naikkan syukur kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Kita sama-sama mau katakan pujian ini. Haleluya. Yes. Ya. Syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Yes, amin. Haleluya. Yeah. Kasih-Mu besar Tuhan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Yeah. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengucap syukur Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan setiap kami. Yeah. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Yeah. Ku tak akan berhenti memuji,
saja amin. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang berdiri, boleh duduk kembali. Dan saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita percaya hari ini juga, sekarang juga, detik ini juga ada Tuhan bersama dengan setiap kita. Yes, amin. Kita mau serahkan seluruh kehidupan kita hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Dan kita mau nyatakan kalau kasih setia Tuhan lebih besar, lebih tinggi dari semua yang ada di dunia ini. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya kasih setiamu Tuhan Yesus selalu melingkupi kami Tuhan. Sama-sama kita katakan pujian ini. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Berkat-Mu yang telah kami terima Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Yesus, Yesus. Apa yang tak pernah ku pikir, itu yang kau sediakan bagiku.
pernah habis, kasih-Mu Tuhan selalu ada bagiku. Yesus. Terpuji namamu, puji namamu Yesusku. Kita mau masuk lebih dalam lagi ya Tuhan. Kita mau menyembah-Mu lebih dalam lagi ya Bapa. Sebab sungguh besar setiamu dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini lebih dalam. Sungguh besar setiamu, Yes, amin. Nyata di sepanjang hidup kita. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Yes, Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Engkau Tuhan. tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kita mau menaikkan Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. lebih dalam kami menyembah Engkau ya Lebih dalam ku menyembah Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Tuhan. Sungguh besar
Segala pujian hormat hanya kemuliaan nama-Mu Tuhan. Saat yang indah ini Tuhan Yesus, kami mau dengar akan firman-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu menolong kami. Kami percaya firman-Mu menerangi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati yang memberitakan firman-Mu dan berkati juga mendengar Tuhan Yesus. Semua yang kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap bersemangat karena kita diberkati Tuhan yang luar biasa. Kita selalu datang mendekati Tuhan Yesus, menyembah, memuji Dia karena Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sangat baik dan luar biasa dan ajaib. Selalu menjaga kami, melindungi kami, dan memberkati kami. Sehingga hari ini kami semua ada kesempatan begitu indah bersama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami. Berikan kami kesabaran, berikan kami kekuatan, berikan kami semangat untuk bisa mendengar sabda-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi saya katakan kita diberkati Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya akan sedikit kesaksian. Banyak orang bertanya kepada saya, kenapa saya bisa sangat mengasihi Tuhan Yesus yang luar biasa? Dan juga ada bertanya kepada saya, kenapa saya bisa percaya pada Tuhan Yesus Kristus? Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, jawaban dari saya adalah bahwa Tuhan Yesus yang saya sembah dan saya puji ada Allah yang berkuasa segala-galanya. Saya ambil contoh alasan yang pertama, mengapa saya begitu mengasihi Tuhan, begitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Alasan pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari dengar baik-baik, karena Yesus berkuasa atas alam. Yesus berkuasa atas alam. Kita baca Matius 8, 23-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus. Dalam Injil Matius 8 ayat 23-27. Memang hidup sebagai orang percaya bukanlah hidup yang bebas dari masalah atau tantangan. Para murid sedang perjalanan bersama Yesus dengan perahu. Lalu ada angin taufan tiba-tiba mengamuk begitu dahsyat. Dan ombak menyembur masuk perahu. Buat para murid takut karena akan tenggelam dan binasa atau mati. Peristiwa alam yang ganas itu terjadi di Danau Galilea. Sehingga para murid Yesus sangat ketakutan. Lalu mereka membangunkan Yesus yang tertidur di bulitan kapal. Kemudian Yesus bangun, Yesus menedukkan angin itu sehingga danau menjadi tenang kembali. Kita perlu mengetahui betapa besar kuasa Tuhan Yesus sehingga angin dan danau pun
taat kepadanya. Inilah membuat saya semakin mengasihi Yesus. Karena pribadi saya belum menemukan ada kuasa yang seperti kuasa Tuhan Yesus Kristus menentukan angin taufan. Saya kasih contoh yang kedua. Yesus berkuasa atas alam. Kita baca lagi Alkitab Yohanes pasal 6, 16-21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora, ada angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Yesus ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Bapak, Ibu, saudari kasih Tuhan, ketika hari sudah malam, angin keras bertiup, kapal itu terombang-ambing oleh gelombang besar. Di tengah badai kegerapan, murid-murid melihat Yesus mendatangi kapal mereka, berjalan di atas air di danau. Mereka menjadi ketakutan karena mereka mengira melihat hantu. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka, "Jangan takut, akulah Yesus." Murid-murid menjadi tenang. Yesus naik ke kapal, badai menjadi teduh. Mereka pun selamat mencapai pantai seberang. Yesus berjalan di atas air. Artinya, segala masalah, persoalan apapun ada di bawah kaki Yesus. Saat ini apapun masalah, persoalan yang kita sedang hadapi, kita jangan takut. Karena mata Tuhan Yesus selalu tertuju kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Kehadiran Tuhan Yesus membuat kita selamat dan aman dan sentosa. Saya juga tidak pernah melihat orang bisa berjalan di atas air yang seperti Tuhan Yesus Kristus lakukan. Hebatnya ketika Yesus naik perahu, murid-muridnya seketika itu bisa sampai tujuannya. Coba kita lihat lagi ayat 21. Mereka mau menaikkan Yesus ke dalam perahu. Seketika juga perahu itu sampai ke pantai dan mereka tujui. Inilah membuat saya sangat percaya. Mengasihi Yesus, kuasa Yesus bisa mempercepat perahu sampai tujuan dengan aman. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan. Kenapa saya bisa sangat mengasihi Tuhan Yesus dan juga begitu percaya pada Tuhan Yesus Kristus? Alasan yang kedua, Bapak Ibu, dengar baik-baik. Yesus berkuasa atas penyakit. Markus pasal 1 ayat 40-42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Ia menjadi tahir. Penyakit kusta ada penyakit kulit yang buruk. Pada masa Yesus, tak seorang pun sanggup atau bisa menyembuhkan sakit kusta itu. Hanya Tuhan Yesus Kristus sanggup menyembuhkannya. Yesus menyembuhkan dengan satu sentuhan tangan. Seketika lenyaplah penyakit kusta orang itu. Contoh yang kedua,
Yesus berkuasa atas penyakit. Kita baca lagi Markus pasal 5, 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang, menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu, kita lihat kembali ayat 26 ini. Luar biasa. Karena perempuan itu telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Kalau sekarang kita katakan dokter. Sehingga dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Kita lihat dari Mazmur 5 ayat 25 sampai 34. Kita melihat bagaimana seorang wanita sakit selama 12 tahun yang telah berobat ke beberapa dokter, telah menghabiskan uangnya hanya usaha agar sembuh. Tidak seorang pun dapat menolongnya. Tetapi ketika perempuan itu percaya mau mendekati Yesus, percaya bahwa Yesus berkuasa atas segala penyakit, perempuan maju menjamah jubah Yesus, dia segera sembuh. Betapa hebat kuasa Tuhan Yesus Kristus. Hanya lewat iman saja penyakitnya seketika itu lenyap. Tanpa sentuhan tangan Yesus. Sebenarnya masih banyak contoh lain Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Tapi kita tidak akan membaca semua kisah yang tersebut saat ini. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus memiliki kuasa yang sempurna mengatasi semua penyakit. Kita bisa lihat di YouTube, media, banyak orang bersaksi tentang kesembuhan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kenapa saya bisa sangat mengasihi Tuhan Yesus? Dan juga begitu percaya pada Tuhan Yesus. Alasan yang ketiga, karena Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitahukan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya.
Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaling. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, dunia ini tidak ada seorang pun mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Hanya di dalam Yesus mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Ayat 10 dikatakan, "Tetapi kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia mengampuni dosa." Ini membuktikan bahwa Yesus memiliki kuasa ini. Jika Anda dan saya sedang mencari pengampunan atas dosa, Anda dan saya harus yakin dan percaya pengampunan dosa hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Tentang Yesuslah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia mendapat pengampunan dosa karena namanya. Inilah membuat saya mati-matian mencintai Yesus. Hanya Yesus saja sanggup mengampuni dosa manusia. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, alasan yang keempat kenapa saya bisa mengasihi Tuhan Yesus, begitu percaya pada Tuhan Yesus. Alasan keempat, Yesus memiliki kuasa atas kematian. Yesus memiliki kuasa atas kematian. Kita baca Matius pasal 9 ayat 23 sampai 26. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, melihat peniup-peniup seluling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, kalau anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Seorang wanita muda yang telah meninggal cukup lama di rumah itu, karena teman-temannya berkumpul di rumahnya, berduka cita dengan keluarganya. Yesus memegang tangannya, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah hal itu ke seluruh daerah itu. Yesus berkuasa membangkitkan orang mati. Saya kasih contoh yang lain lagi. Yesus membangkitkan orang mati. Kita baca lagi Lukas pasal 7. Ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Juga orang banyak menyertainya berpondong-pondong.
Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki. Anak tunggal ibunya yang sudah janda. Banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, Yesus menyentuhnya. Sedang para pengusung berhenti, Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu, duduk dan mulai berkata-kata. Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus seluruh Yudea, seluruh daerah sekitarnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ayat ini mengata ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki. Anak yang tunggal ibunya yang sudah janda. Banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus menghampiri usungan itu, Yesus menyentuhnya. Sedang para pengusung berhenti, Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu, duduk dan mulai berkata-kata. Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita. Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Saya kasih contoh satu lagi, Yesus membangkitkan orang mati. Kita baca Yohanes 11 ayat 33 sampai 45. Ketika Yesus melihat Maria menangis, juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih pula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu balingkan?" Jawab mereka, "Tuhan, malilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi berapa orang di antara mereka, ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masih gelap pula hati Yesus. Lalu Yesus pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menegadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, biarkanlah ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, Lazarus telah meninggal 4 hari, telah dikuburkan,
saudara perempuan Lazarus berkata tubuhnya telah mulai membusuk. Berseru Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarus telah mati itu datang keluar, dan kaki tangan terikat kain kapan, muka tertutup dengan kain peluh. Yesus berkata buka kain itu, biarlah ia pergi. Yesus menunjukkan kuasa atas kematian, mengembalikan kehidupan pada orang tersebut. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bagaimana Yesus memberikan hidup pada seorang yang telah mati. Mereka tidak pingsan Bapak Ibu, mereka mati. Seperti tadi seorang wanita muda telah meninggal cukup lama di rumah, telah dibangkitkan. Kita membaca atau melihat lagi bagaimana Yesus memberikan hidup pada seorang yang telah mati. Mereka tidak hanya pingsan, tapi mereka benar-benar mati. Seorang wanita muda telah meninggal cukup lama di rumah. Teman banyak berkumpul di rumah dan berduka cita dengan keluarganya. Dan ada satu lagi juga anak laki-laki juga meninggal, dan Tuhan juga bangkitkan kembali di dalam kubur. Lazarus juga meninggal 4 hari, telah dikuburkan dan juga dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus memiliki kuasa atas kematian. Yesus mempunyai kuasa untuk mengambil kehidupan. Yesus juga memiliki kuasa memberikan kehidupan kepada semua orang yang telah mati. Semua orang Kristen harus penuh sukacita. Kita yang percaya mengikuti seseorang lebih besar daripada seorang guru besar atau nabi. Yesus adalah anak Allah hidup. Yesus memiliki semua kuasa di surga dan di bumi. Seperti Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kenapa saya bisa mengasihi Tuhan Yesus, yang begitu percaya pada Tuhan Yesus? Alasan yang kelima, yang terakhir. Yesus pernah mati, bangkit kembali. Yesus datang dari surga. Yesus rela mati hanya demi dosa manusia. Yesus mati di kayu salib, pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Selama 40 hari setelah itu, Yesus bertemu dengan murid-muridnya pada waktu yang berbeda. Para murid mengetahui bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib, dikuburkan, sekarang hidup kembali. Mereka melihatnya, mereka berbicara dengannya, mereka menjamahnya dengan tangan mereka sendiri. Pada akhir hari ke-40, Yesus memanggil semua murid-murid berkumpul. Seperti dikatakannya pada mereka. Yesus mengucapkan kata-kata yang kita temukan dalam ayat hafalan pelajaran ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus ingin para murid mengerti dengan baik tentang kuasanya. Kemudian setelah Yesus selesai berbicara dengan murid-muridnya, Yesus terangkat ke surga. Mereka berdiri memandang sampai Yesus menghilang di balik awan. Orang Kristen tidak menyembah seorang juru selamat yang mati, dikuburkan dan tidak bangkit. Orang Kristen menyembah anak Allah yang bangkit hidup penuh kuasa. Ketika Yesus di dunia ini, dia menunjukkan kuasanya berbagai cara dalam waktu yang berbeda. Maka marilah kita melihat bagaimana Yesus menunjukkan kuasanya hebat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita ingat seperti alasan yang 4 ini. Mengapa saya bisa percaya? Mengapa saya bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? 4 alasan ini membuat saya maju terus, percaya sama Yesus sampai akhir hidup saya. Karena pertama, Yesus berkuasa atas alam. Kedua, Yesus berkuasa atas penyakit. Ketiga, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Keempat, Yesus memiliki kuasa atas kematian.
kelima, Yesus pernah mati, bangkit kembali. Inilah menjadi alasan bagi saya mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus kuasanya yang tak terbatas. Pada saat ini kami sudah mendengar sabda-Mu Tuhan. Kami sudah mengetahui Engkau betapa besar kuasa. Engkau sanggup berkuasa atas alam. Engkau sanggup berkuasa atas penyakit. Engkau sanggup berkuasa atas kematian. Engkau juga berkuasa atas pengampunan dosa. Dan Engkau juga mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Di dunia tidak ada seperti Engkau Tuhan. Maka semua orang patut memuji menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bapak di surga, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang ada mengikuti live streaming ini. Hamba rindu Tuhan Yesus. Banyak mereka di antaranya sudah menunggu kuasa-Mu, menunggu kesembuhan-Mu, menunggu Engkau memberkati mereka. Engkau tahu apa yang mereka hadapi. Engkau tahu apa mereka menderita saat ini. Engkau tahu apa yang mereka bergumulan panjang. Dan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan berbelas kasihan, bermurah hati. Hari ini Tuhan ulurkan tangan-Mu yang perkasa, yang ajaib. Engkau menyembuhkan segala penyakit mereka berdunggu-dunggu sekian lama. Tuhan juga memberkati mereka apapun keadaan mereka. Kutuk akan menjadi berkat. Dan hari ini pun biar mereka bisa merasakan betapa hebat kuasa-Mu. Engkau telah datang membuka jalan bagi mereka semua. Dan hari ini pun mereka sudah bebas, sudah merdeka. Mereka mendapat yang luar biasa dan kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta Tuhan Yesus, cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya.